Oke, mari kita mulai. Ya IHSG-nya kemarin kan breakout ya. Terus breakout-nya ngekor gitu. Nah ini dia ketahan lagi. Aku mau gambar ulang buat support dan resistance-nya IHSG. Oke, aku ambil dari sini resistennya, supportnya aku ambil dari bekas-bekasnya yang dulu bekas high and low, jadi sekitaran 7.000. Resistennya sekitaran 6.900-an supportnya, resistennya sekarang 7.000 di sini. Nah, sentimen positif suku bunga dari The Fed ini ditahan, tapi tidak menyebabkan IHSG naik. Kenapa? Karena semuanya udah predicted, udah anticipated, dan kalau kita perhatiin ekspektasinya tuh lebih ke jangka menengah beberapa bulan lagi gitu. Jadi memang market udah tahu bahwa suku bunga ini bakalan mulai pelan-pelan ditahan kenaikannya. Jadi meskipun The Fed menahan kenaikan suku bunga kali ini di angka 5,25 sampai 5,5%, tapi The Fed masih mengisyaratkan akan menaikkan suku bunga di tahun ini, dan tahun 2024 diproyeksikan turun ke 5,1% tahun depan. Jadi perkiraannya sih simple aja, tahun depan 2024 tuh bakalan bisa naik ya, sahamnya bisa lebih naik. Apalagi tahun 2024 nanti adalah tahun politik, tahun pemilu, dimana biasanya kalau tahun pemilu itu justru malah banyak banyak perputaran uang, khususnya di sektor consumer goods, dan nanti kita akan review dikit untuk saham consumer goods-nya gimana. Ada 1-2 saham di sektor consumer goods yang nanti kita akan bahas. Ya, jadi intinya sih The Fed menahan kenaikan suku bunga tapi tetap akan bisa naik. Semuanya sudah terantisipasi sehingga tidak akan menimbulkan kejutan-kejutan yang gimana. Jadi jika nanti suku bunga bakalan naik di akhir tahun 2023, tetap aman aja ya. Oke. Ada apa ini pada ngebahas hujan? Rokok jadi bahan kampanye politik. Bonjour. Oke, hari Sabtu nanti ada seminar Investart ya. Jadi jangan lupa join Investart hari Sabtu nanti. Di mana daftarnya? mtrade.id/Investart. Saya coba tanya ke tim saya dulu. Sepertinya malam ini bakalan ada kode promo lagi nggak ya? Aku cek ya, aku tanya ke tim aku. Woi, kode promo Investart ada nggak? WA-nya masih loading. Oke. Oke, aku mau bahas dari Big Banks dulu. Bank Mandiri yang turun 1,23%. Seperti biasa di awal aku bahas saham-saham berkapitalisasi besar. Bank Mandiri. Balika hujan, air lautnya banyak. Udah tahu, Pak. Coba diperhatikan di sini, ini Bank Mandiri. Dia bakalan bisa turun sampai sekitaran level 5.900, 58, 59-an. Terus ini ada yang nanya MTech pattern apa mirip Sido? Sama-sama downtrend tapi nggak usah semua disama-samain, biasa aja. Astra International turun dan valuasinya kembali terdiskon, potensi menuju ke 6125. Ya, kalau buat investasi memang agak-agak gemesin ya teman-teman yang mulai investasi jangka panjang ini, agak-agak gemes gitu dengan Astra International atau beberapa saham yang memang cenderung bergerak agak-agak stagnan gitu. Habis naik tinggi terus turun lagi. Apalagi lihat yang satu ini. Gemes gak sih? Udah cuan banyak loh. Misalkan kemarin teman-teman udah cuan dari harga sekarang tuh 20%, balik lagi deh gitu. Jadinya yang investasi jangka panjang pada gemes semua. Udahlah kalau gini mah nggak usah investan lah, aku trading aja. Giliran di trading malah naik terus. Jadi tetap harus ada diversifikasinya. Oke, kemudian selain BSDE,
ASII. Aku mau bahas saham big caps dulu. Ini yang tadi ditanyain apakah MTech patternnya sama dengan SIDO. Nggak bisa dibandingkan ya. Sama-sama downtrend, iya. Tapi nggak bisa dibandingkan apple to apple ya. Jadi intinya sahamnya sama-sama downtrend aja. Wait and see dulu buat MTech, beberapa hari yang lalu jatuh, volumenya lumayan gede. Jadi kayaknya masih belum bisa naik. Padahal sempat masuk watchlist karena ada tanda akumulasi. Nah, GoTo sendiri ini masih stagnan-stagnan aja, masih berat buat naiknya. Size-nya lumayan gede untuk GoTo, jadi wait and see dulu. Terus kemudian ada Arto di sini dengan support di 2180, sekarang deket banget dengan supportnya. Ini juga masih 50-50 sih untuk Arto ini. Terus kemudian Bukalapak. Oke, perhatikan untuk Bukalapak di sini, ini dia turunnya agak-agak signifikan juga. Jadi habis breakdown di 15 September, wait and see dulu. Nah, aku mau ngejawab satu pertanyaan nih, ya. Saham super trader jangka menengah tuh yang bagus yang kayak gimana sih gitu. Tadi aku ada ngobrol dengan satu temen aku gitu. Jadi pas aku tanya gitu, gimana nih kamu ada masuk saham jangka menengah apa aja? Oh, ada saham ini gitu. Terus saya tanya dong, kenapa nggak masuk saham yang ini? Kenapa pilih saham yang itu? Oke, mari kita lihat saham apa yang lagi kita obrolin. Aku bilang, kenapa kamu nggak masuk yang ini? Ini auto kebetulan ya, jadi jangan dilihat nama sahamnya sebenarnya, tapi lebih ke pattern chartnya. Kenapa nggak milih si auto aja, tapi kamu lebih milih si Arto, sama-sama A dan T tapi beda gitu. Terus dibilang gini, ya kalau aku lihat ini masih di bawah gitu. Aku agak-agak kurang nyaman dengan saham-saham yang udah di atas. Nah, sebenarnya mindsetnya jangan kayak gitu. Yang penting tuh sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah sideways-nya atau consolidation-nya. Semakin panjang consolidation dengan hijau yang semakin tinggi ya, hijaunya semakin sering naik, ini sebenarnya lebih menarik ya. Jadi ini auto lebih menarik daripada Arto untuk simpen jangka menengah buat super trader. Nah, ini sedikit ya untuk education, ngelihat pattern. Gimana bisa tahu sih pattern-pattern kayak gini ya? Jam terbang ada diajarin di workshop super trader. Super tradernya kemungkinan di pertengahan Desember atau awal Januari. Semoga dapat venue-nya. Kalau nggak dapat ya kita mundurin lagi. Kalau mundur ke bulan apa? Ke Maret. Kenapa begitu? Karena saya nungguin anak saya libur. Kenapa nungguin anak saya libur? Karena saya pengen anak saya bisa ikut kalau bisa ya. Oke, nah terus aku balik lagi nih. Bahas saham apa lagi? Saratoga yang kemarin breakout. Nah, Saratoga ini terlepas dari kondisi fundamentalnya bagus gak? Oh, aku suka. Dia dapat dividen yang lumayan banyak. Laba turun biarin aja nggak apa-apa. Normal-normal aja kan. Laba turun karena dia punya portfolio tuh ada yang batu bara dan komoditas kan di 2022 kemarin bener-bener rally banget. Jadi turunnya tuh sebenarnya masih turun yang normal gitu loh. Nah, di sini tuh aku sukanya tuh ini mengulas kilas balik lagi ya, belajar saham super trader itu. Aku lebih suka ini sama-sama sideways di bawah. Ini aku lebih suka Saratoga daripada yang sideways-nya si Arto tadi. Kenapa? Balik lagi, sideways pendek dan sideways panjang. Nah, ini kalau si Artonya sideways-nya jadi agak panjang, terus dia breakout-nya akan lebih kuat. Jadi karena dia sideways-nya masih pendek, aku sebenarnya masih kalau suruh pilih Arto atau yang lain yang sideways-nya lebih panjang, aku pilih sideways-nya panjang. Terlepas dari dia itu bekas downtrend atau bekas uptrend, dan breakout-nya mestinya agak-agak tinggi dikit gitu. Oke. Ya, itu tadi tentang saham super trader ya. Oke, wait.
Oke, bursa CPO gimana? Ntar aku bahas. Beberapa saham masuk watchlist kita terkait dengan akan diresmikannya bursa karbon. Seperti Mutu. Mutu ini jadi salah satu watchlist kita setelah dia mengalami koreksi atau retracement. Jadi pas awal-awal IPO kita nggak masuk, kita mau nunggu dia mengalami retracement dulu atau consolidation. Dan ini kemarin ada konsolidasi yang bagus banget. M-Trade ada buy di 20 September. Hari ini tadi profit taking 8-9%. Masih bisa naik nggak? Kemungkinannya patternnya bisa jadi seperti ini, naik dan dia akan sideways begini. Ya bisa naik ke atas atau opsi berikutnya, skenario berikutnya dia bisa ke sini gitu. Nah jadi untuk jangka menengahnya buat M-Trade ini kayaknya masih ada hold Mutu gitu. Oke, terus selain Mutu kita juga nge-watch untuk Wood buat sentimen diresmikannya bursa karbon. Oke, jadi bursa karbon udah dibahas beberapa hari yang lalu dan bahkan di M-Trade di menu education ya, menu education. Bentar. Aku coba cek ya, education. Ya, ini bisa dilihat di sini search bursa karbon. Nah ini dapat nih educationnya nih. Ada seminar bursa karbon beberapa waktu yang lalu tanggal 26 Agustus. Ini semua saham-saham bursa karbon ini udah dibahas dan udah naik semua. M-Trade tinggal ngehold aja. Salah satunya adalah Wood. Wood juga ada dibahas waktu itu di seminar bursa karbon, seminar cuantastik bursa karbon. Berarti kan di sini ini Woodnya gimana? Ini Woodnya lagi sideways. Beberapa hari ini naik dengan volume transaksi cukup tinggi juga. Kita mau watch buat Wood ini. Potensi bisa naik ya. Nah ini Wood. Terus kemudian kita akan lihat untuk saham yang lainnya lagi yang terkait dengan bursa karbon. Yaitu ada PGEO. PGEO ini udah naik ya, wait and see aja. Oke, terus kemudian kita mau review lagi dari sektor energi, Medco, kita tunggu retracementnya, biarin dia jatuh dulu. Ya, jadi masih kita tunggu retracementnya. Terus kita mau cek-cek lagi saham bursa karbon yang kemarin. KIN, M-Trade tinggal ngehold aja buat jangka menengah. Coba kita lihat untuk jangka menengahnya gimana. Ya 29-31%. Terus KIN, Arko. Oke. Arko ini juga M-Trade ada hold. Ini KIN-nya udah cuan 29%, Arko baru 7-9%. Arkonya juga tinggal ngehold aja. Intinya tunggu di retracement-nya. Oke, terus aku mau bahas buat bursa CPO. Kalau tadi bahas bursa karbon, sekarang aku akan bahas bursa CPO. Ya, jadi bursa CPO ini bakalan diluncurkan pada Oktober 2023, sebentar lagi. Nah, gimana sih dengan adanya bursa CPO ini? Bursa CPO ini dirilis oleh Bapepti nanti Oktober 2023 dan nantinya perdagangan pasar fisik CPO di bursa berjangka ini hanya bisa dilakukan melalui bursa berjangka yang sudah mendapatkan persetujuan dari Bapepti sebagai bursa CPO gitu. Jadi semua transaksi jual beli pada pasar fisik CPO itu akan menggunakan sistem perdagangan elektronik online di bursa CPO, dan efeknya dengan adanya bursa CPO ini harga CPO tuh bisa lebih stabil di Indonesia. Produsen sawit di Indonesia ini juga akan diuntungkan, tidak perlu khawatir tentang fluktuasi harga yang berlebihan karena Indonesia sudah punya tolok ukurnya sendiri, dan akan kasih dampak positif terhadap kinerja emiten sawit di Indonesia. Karena emiten sawit di Indonesia ini mereka bakalan bisa lebih gampang buat ngukur average selling price-nya atau harga jual rata-ratanya tanpa harus mengandalkan bursa CPO negara lain yang dalam hal ini biasanya adalah bursa CPO Malaysia. Nah, selain itu dengan kondisi Indonesia yang udah punya bursa CPO sendiri, maka bisa jadi pembanding untuk bersaing dengan harga CPO luar negeri. Artinya apabila
harga CPO di Indonesia ini dinilai lebih murah, maka otomatis demand yang masuk ke Indonesia akan lebih tinggi. Ya, jadi udah ada benchmark atau acuannya untuk bursa CPO. Untuk saham-saham CPO sendiri gimana nih? Apa yang menarik? Kira-kira udah menarik atau belum? Dharma Satya Nusantara atau DSNG kemarin menunjukkan volume perdagangan yang naik lumayan tinggi tapi masih kembali sideways lagi. Dan setelah itu kita coba lihat yang paling gajahnya. Ada Astra Globalstar masih lambat-lambat aja, masih slow-slow banget. Jangan masuk dulu. Dan terus LSIP ini juga masih slow. Perkiraannya gimana? Perkiraannya di akhir tahun mereka akan ada technical rebound. Nah, terus kemudian di sini aku sebenarnya mencermati TAPG. TAPG ini kalau dia pas lagi mau rally tuh lumayan. Di awal-awal dulu ya. Nah, ini TAPG beberapa waktu kemarin tuh dia sempat lumayan naik lumayan tinggi di Juni sampai Juli 2023, tapi nggak lama ya. Dan kemudian kita mau lihat TBLA Tunas Baru Lampung, ini juga sama. Ini cocok buat trading. Jadi CPO-nya belum banyak aktif, tapi nanti dekat bulan Oktober, sekarang udah dekat bulan Oktober bakalan ada bursa CPO, seperti halnya dengan sentimen bursa karbon, saham-saham yang terkait dengan bursa karbon tuh aktif. Ini nanti ke depan saham-saham CPO bakalan aktif dekat di Oktober ini. Udah masuk belum? Belum, kita lagi nungguin ya. Kita lagi nungguin. Ini ada yang nanya IPO brand gimana nih? Di dalam prospektusnya gimana nih tujuannya untuk bayar utang katanya. Aku sendiri kasih disclaimer, aku nggak pernah beli saham IPO kecuali kalau dia udah membentuk pattern secara teknikal. Tapi aku akan coba bahas brand karena di sini banyak yang nanya untuk IPO brand yang masih terkait dengan bursa karbon juga. Brand ini menarik secara fundamental tuh, dia tuh merupakan pemain panas bumi ya. Energi yang memanfaatkan panas bumi, pembangkit energi memanfaatkan panas bumi terkuat di Indonesia. Brand ini segera IPO melepas 4,5 miliar saham atau 3,35% dari total sahamnya ke publik, dan dia bakalan ngumpulin dana 3,1 sampai 3,7 triliun. Nah, jadi kalau ditanya size-nya IPO dari brand ini gimana? Aku bisa bilang ini cukup besar. Jadi bukan saham yang likuiditasnya kecil-kecil, bukan saham yang gimana ya, yang perusahaan kecil-kecil asal-asal IPO aja gitu, enggak. Ini size-nya lumayan gede untuk brand ini. Harga book building-nya sekitaran 670 sampai 780. Perkiraan kapitalisasi pasar atau market cap-nya tuh 90 sampai 105 triliun. Lumayan gede ya. Dan gimana nih dengan valuation-nya? Saham brand ini ditawarkan pada 14,3 sampai 16,1 kali EV to EBITDA-nya dia di 2023 forward ya. Nah, terus brand ini dia merupakan panas bumi terbesar di Indonesia dengan kapasitas 885 MW. Mau IPO dia sebesar 71% dana hasil IPO ini bakal dipakai buat bayar utang. Nah, ini kayak yang tadi ada yang bilang tuh bener banget. Kepada Bangkok Bank Public Company Limited 30% untuk melunasi kewajiban atau utang juga pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Ltd, dan juga untuk modal kerja itu 10%. Brand juga melaporkan pendapatan sebesar 147,1 juta US dollar. Ini perusahaan lumayan gede. Pada kuartal 1 2023 naik 10% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dan naik 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya buat brand. Terus margin EBITDA-nya sebesar masing-masing 89 sampai 90%-an gitu. Nah, jadi gimana nih kita melihat brand ini? Dia anak usaha dari BRPT. Brand ini pada kuartal 1 2023 dia berhasil memproduksi listrik itu sebesar 1294 GWh dan juga uap sebesar 481
GWH dari 3 wilayah panas bumi yang masing-masing punya kapasitas terpasang melebihi 200 MW. Ini lumayan gede lah di sini. Dan seluruh unit pembangkit listriknya tuh beroperasi pada kapasitas lebih dari 90%. Nah, book buildingnya tanggal 18 September sampai 25 September 2023 gitu. Nah, kalau perhatikan melantai di bursa pertama kali tanggal 6 Oktober 2023 ya. Jadi book building 18 sampai 25 September, IPO tanggal 6 Oktober 2023 kalau nggak salah loh ya, ini maju mundur ini. Setahu saya kok 6 Oktober ada yang IPO juga dari emiten lain. Saya diundang karena gitu. Oke. Sedikit informasi lagi tentang brand ini. Dia merupakan pembangkit panas bumi terbesar di Indonesia. Jika diurutkan berdasarkan kapasitasnya itu ada brand PGEO nomor 2, terus Medco, UNTR, dan juga Ruis. Nah, jadi kita jarang bahas UNTR, kita mau bahas UNTR, tapi aku pengen kasih lihat dulu gambar ini nih buat kalian. Nggak bisa, kekecilan, I'm sorry. Maafkan, gambarnya kekecilan. Oke, kita review aja UNTR ya, yang juga ada kaitannya dengan pembangkit panas bumi. Katanya brand yakin sajalah. Aku sih nggak pernah yakin sama perusahaan IPO. Aku nunggu chartnya aja lah. Kalau kalian beli dan untung ya kongret. Oke, United Tractor dia baru aja breakout dari sideways panjangnya di level 27.900 dan berpotensi untuk menuju level 30.000. Patternnya gimana? Patternnya bakalan zigzag begini. Gitu. Ya, ini United Tractor. Oke, terus kemudian wait and see dulu buat United Tractor-nya. Terus mau nanya apa lagi nih? Aku mau bahas tentang gudang garam yang lama nggak dibahas. Tadi aku udah bilang mau bahas saham consumer good yang bakalan terdampak positif nanti pada masa pemilu. Gudang garam nih, gudang garam ini dia ketahan resisten 25.500, berpotensi menuju 27 ribuan. Patternnya nggak akan langsung ngegas naik, dia kemungkinan akan seperti ini. Jadi ada sedikit naik dan turun zigzag baru sampai di sini. Oke, ya jadi gudang garam bakalan ada potensi naik terdorong positif belanja pemilu. Volume penjualannya agak turun di first half 2023 karena tarif cukai naik 10% pada tahun 2023. Tapi secara historis, belanja pemilu ini cenderung mendorong pertumbuhan penjualan sektor consumer goods. Berdasarkan data historis dari tahun 98, kita tuh ngelihat bahwa gudang garam cenderung mencatatkan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi di tahun pemilu. Pemilu 99, gudang garam penjualannya naik 27% secara tahunan. 2004 naik 5%, 2009 itu naik 9%, 2014 17,6%, dan 2019 naik 15,5%. Nah, saat ini daya beli masyarakat segmen menengah ke bawah itu masih lemah. Terbukti dengan pertumbuhan penjualan itu masih stagnan di banyak perusahaan consumer goods. Tapi sektor consumer goods bakalan kedampak positif di tahun 2023 akhir dan 2024 nanti. Oke, kata Eka Cipta G, banyak yang dapat uang rokok makanya naik rokok kocak. GGRM nggak syariah, ya nggak harus dibeli, kan aku cuma ngebahas aja gitu loh. Watchlistnya ada dari saham apa aja nih, besok dibahas di morning briefing M-Trade, masih hari Jumat besok ya, dibahas di morning briefing M-Trade. Aku udah lama banget nggak live TikTok, jadi besok kita nge-live TikTok ya. Dan hari Sabtu nanti ada Mvestart jam 10 pagi, jangan lupa teman-teman ya yang masih pemula, yuk belajar di Mvestart yuk. Mvestart ini sama dengan Mvestart sebelumnya, jadi
langsung aja ke mtrade.id/investart dengan kode promo 21 September. 21 Sep, sorry. 21 Sep. Oke. Saham kapal, kenapa saham kapal? Ntar dulu deh, belum kepengen. Mungkin udah dibahas. Aduh, tapi kalau aku di TikTok nggak boleh bahas chart ya. Jadi gimana dong besok? Iya, kata temenku kalau pakai kasih lihat chart di TikTok bisa kena ban. Aku sih belum pernah kena ban. Tapi aku pikirin deh besok nge-live di mana. Stay tune di story aku akan bahas di story aku. Oke? Oke deh, mari kita lihat Beyond Money lagi kapan? Weh, ada tuh yang nungguin Beyond Money. Last week Beyond Money-nya bersama dengan M. Fadli, itu yang pembalap yang kena tabrakan, kakinya diamputasi tapi terus jadi pemenang lagi di para cycling atau apa tuh. Yang nonton dikit, kalian nggak mau nonton gituan, kalian maunya dibacain saham doang, sepi. Gimana dong? Ya, ADMR udah agak tinggi, mtrade udah tinggal ngehold aja buat ADMR, makanya kalau nggak mau telat sih ya join mtrade aja lah ya, karena live aku ini kan end of day, jadi ini udah ngehold cuan sekitaran 53%-an buat ADMR-nya. Nah ini juga sama nih, ADMR ini diawali dengan sideways yang lumayan panjang. Terus cakepnya tuh di sini hijaunya tuh memang rapi banget buat ADMR ini. Oke, terus selain ADMR aku mau nge-review saham apa lagi nih? Avia, IG, oke. Besok live IG aja kalau gitu ya. Besok live IG aja ya. Iya, nggak serame kalau bahas saham ya. Kalian maunya dibacain saham sih. Aduh, aku tuh kepengen live TikTok loh. Tapi kalau live TikTok katanya pakai chart di blog. Pengen di TikTok. Besok aku kabarin di story aku, pantengin terus. Avia masih downtrend, turun banget. Ini di supportnya di 565 di sini ya. Jadi pas support banget, tapi kalau kita memperhatikan sektornya ini masih sangat terkait dengan properti. Mirip banget dengan properti. Kalau propertinya naik, ini dia juga naik. Kalau propertinya turun, dia juga turun. Jadi wait and see dulu dari sektor properti. Aduh, Sido kenapa ditanyain terus, masih sama dari kemarin ya, biarin aja dulu gitu. Pewon juga masih downtrend, wait and see dulu aja, gengs. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 watchlist buat mtrade. Besok dibahas di morning briefing mtrade. Aku mau bahas satu saham batubara yang aku ngincer di retracementnya. Duh, aku nggak dapet ini. Kenapa? Padahal aku udah ngincer ini, terus nggak dapet gitu loh. Jadi aku ngincer retracementnya sekarang. Indika Energy mtrade jangka pendeknya udah take profit 5,2 sampai 6,7%. Jelang-jelang akhir tahun batubara tuh bakalan bagus, tapi yang diuntungkan dari permintaan dari China tuh lebih ke Adaro, ADMR dan juga ITMG. Tapi aku selalu combine sama technical. Kalau technicalnya si Indika Energy ini menarik sih. Jadi aku nunggu retracementnya Indika Energy. Terus Saratoga ini mtrade justru masuk duluan daripada saya. Di sini kan masuk kan, saya nih dasar emak-emak ya, pelit gitu. Aku nunggu, walah ini kan di sini ya. Waktu itu saya pas lagi meeting atau apa gitu loh. Telat, ya udahlah. Aku nunggu retracement, halah kan masih sideways kayak gitu terus pikirannya. Nunggunya ntar lah barangkali dikasih nih 1600, 1555. Ternyata nggak dikasih, ternyata breakout. Jadinya saya beli di breakout di sini. Jadi gengs, kalau misalkan kamu menganggap ini waktu itu naik 5% terus telat, sebenarnya enggak. Sebenarnya kita tuh lagi menabur untuk jangka menengah tuh beberapa bulan ke depan gitu. Dan ini Saratoga ya udah aku beli di atas ini gitu. Kalau ada retracement sih cukup menarik juga. Jadi Saratoga dan Indi bisa ditunggu retracementnya selengkapnya biar kamu nggak telat-telat belinya buat jangka menengah, bukan buat scalping atau swing gitu ya.
swing ada juga di mTrade tapi bukan buat scalping. Langsung aja choose daftar di mTrade. Kalau kamu pengen belajar long term investing, langsung aja ke mtrade.id/investor. Semoga bermanfaat semuanya. Semoga bisa membawa cuan buat teman-teman semua. Jangan lupa follow TikTok aku dan subscribe YouTube aku, karena recording ini aku nggak pernah taruh di Instagram lagi. Follow YouTube aku, YouTube Ellen May. Dan salam profit, selamat beristirahat, good night, dadah, sarata cuan 9%. Oke, kata Enawa. Viewer hari ini tembus 2000, berarti apa? Artinya apa? Artinya market mulai rame. Artinya nyangkuters retailnya itu udah mulai mengentaskan nyangkutnya. Langsung aja ke mtrade.id/investart untuk join seminar investasi untuk pemula hari Sabtu jam 10 pagi dengan kode promo hari ini 21 Sep. Saya Ellen May, salam profit, dadah.